Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan menyampaikan materi keempat, mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga. Adapun materi kita untuk kali ini yaitu jenis transaksi dan jurnal akuntansi untuk akuntansi pemerintah. Yang pertama, jenis transaksi. Ada beberapa jenis transaksi yang ada di akuntansi pemerintahan, yaitu yang pertama pendapatan daerah. Nah, pendapatan daerah di sini meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Nah, ini merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kemudian yang kedua, ada belanja daerah. Nah, belanja daerah di sini merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Belanja daerah meliputi belanja langsung. Nah, belanja langsung di sini yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan pelaksanaan program. Nah, kemudian selain belanja langsung ada belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung di sini maksudnya belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program. Kemudian yang ketiga ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Nah, defisit di sini maksudnya kerugian, surplus maksudnya keuntungan. Kemudian pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa lebih anggaran tahun berkenaan. Transaksi penerimaan pembiayaan untuk mengatasi defisit anggaran adalah sisa lebih anggaran tahun anggaran sebelumnya. Nah, seperti pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, terus penerimaan pinjaman daerah, ada penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Nah, sementara itu, yang termasuk ke dalam pengeluaran pembiayaan daerah untuk menyalurkan surplus adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, kemudian ada pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Kemudian yang keempat ada transaksi selain kas. Nah, di sini transaksi selain kas ini merupakan serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas, yang meliputi transaksi koreksi kesalahan dan penyesuaian, terus pengakuan aset tetap, terus utang jangka panjang, kemudian ekuitas, ada lagi depresiasi itu penyusutan, kemudian ada transaksi yang bersifat accrual dan prepayment, dan hibah selain kas. Kemudian yang kelima ada pengakuan aset tetap. Nah, di sini pengakuan aset tetap ini aset tetap di sini maksudnya adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun untuk digunakan. Nah, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Contoh dari aset tetap ini seperti bangunan, kendaraan, tanah, begitu. Kemudian selanjutnya yang keenam ada depresiasi. Nah, depresiasi ini nama lainnya yaitu penyusutan. Nah, depresiasi dilakukan untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki oleh satuan kerja. Kemudian ada
koreksi kesalahan dan penyesuaian. Nah, koreksi kesalahan dan penyesuaian di sini maksudnya koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal yang telah diposting ke buku besar. Nah, sementara untuk penyesuaian ialah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti pos persediaan, piutang, utang, pendapatan, beban yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan. Nah, kemudian selanjutnya transaksi yang bersifat accrual dan prepayment. Nah, di sini maksudnya transaksi yang bersifat accrual dan prepayment ini muncul karena adanya transaksi yang sudah dilakukan satuan kerja. Nah, kalau accrual, pengeluaran kasnya belum dilakukan. Nah, sedangkan kalau prepayment ini pengeluaran kasnya untuk belanja di masa yang akan datang. Nah, begitu. Kemudian jurnal yang diperlukan. Nah, jurnal yang diperlukan untuk pemerintah daerah ini ada 2, yaitu yang pertama jurnal finansial. Nah, jurnal finansial ini yaitu pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional dan neraca yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan di laporan operasional, dan beban. Kemudian ada jurnal pelaksanaan anggaran. Nah, jurnal pelaksanaan anggaran di sini yaitu pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran, sehingga selama transaksi tersebut tidak melibatkan kas dan tidak perlu melakukan catatan. Nah, begitu. Nah, ini merupakan contoh dari jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Nah, bisa kita lihat di sini Ibu saya tulis jurnal finansial, yang di bawah ini jurnal pelaksanaan anggaran. Nah, di sini transaksinya bendahara penerimaan SKPD menerima pendapatan retribusi terminal sebesar 2.800.000. Nah, untuk jurnalnya dia dicatat menggunakan kas bendahara penerimaan ini didebit. Kenapa kasnya didebit? Karena kasnya bertambah karena SKPD ini menerima pendapatan retribusi. Kemudian piutang retribusi terminal LO ini dikredit. Nah, kenapa piutang dikredit? Karena piutangnya berkurang. Nah, begitu. Kemudian untuk jurnal pelaksanaan anggaran dicatat yaitu perubahan saldi debit, kreditnya pendapatan retribusi. Nah, gitu. Kemudian ada contoh selanjutnya yaitu di sini bendahara penerimaan SKPD menyetor pendapatan retribusi terminal sebesar 2.800.000. Tadi SKPD-nya menerima pendapatan retribusi. Nah, sekarang SKPD-nya melakukan penyetoran atas pendapatan retribusi itu kepada pemerintah. Nah, jurnal finansialnya rekening di PPKD, di debit, kreditnya kas di bendahara penerimaan masing-masing 2.800.000. Sedangkan untuk jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada pencatatan. Nah, begitu. Nah, itulah tadi materi kita untuk pada hari ini. Adapun tugas Anda yaitu amati dan catat video ini dengan lengkap. Nah, kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WA. Saya rasa sekian dulu dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.